Shalom, Ibu, Bapak, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah pendalaman Alkitab secara online. Kita akan melanjutkan kembali pelajaran tentang kitab Yesaya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, Allah kami di sorga. Kami mengucap syukur kalau kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, lanjutan dari Jumat yang lampau mengenai kitab Yesaya. Bantulah kami hamba-Mu ini Tuhan, beri kami hikmat-Mu yang dari sorga, supaya apa yang kami beritakan sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga jemaat yang mendengar boleh mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup mereka. Bantulah seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan di mana saja mereka berada, supaya mereka juga boleh mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup mereka masing-masing. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan melanjutkan kembali pelajaran kitab Yesaya. Sekarang kita sampai pada Yesaya pasal 23 ayat 1 sampai dengan 18. Kita akan membaca dalam bahasa Indonesia masa kini. Temanya adalah ucapan ilahi terhadap Tirus dan Sidon. Ucapan ilahi terhadap Tirus dan Sidon. Kita bagi menjadi dua bagian. Yang pertama, yaitu di dalam Yesaya pasal 23 ayat 1 sampai dengan 14 mengenai kehancuran Tirus. Sedangkan bagian yang kedua kita baca dalam kitab Yesaya pasal 23 ayat 15 sampai dengan 18 mengenai pemulihan Tirus. Sekarang kita akan membahas bagian yang pertama. Kitab Yesaya pasal 23 ayat 1 sampai dengan 14 kita baca dalam bahasa Indonesia masa kini. Kehancuran Tirus. Inilah pesan tentang Tirus. Hai pelaut-pelaut Spanyol yang mengarungi samudera, merataplah. Waktu berlayar pulang dari Siprus, kamu diberitahukan bahwa kota Tirus sudah hancur. Pangkalan dan rumah-rumahmu sudah menjadi reruntuhan. Mengadulah, hai penduduk pesisir, saudagar-saudagar Sidon, sebab biasanya kamu mengirim orang-orang ke seberang laut untuk berjual beli gandum Mesir dan untuk berdagang dengan semua bangsa. Hai kota Sidon, kehormatanmu sudah hilang. Samudra yang dalam tidak mengakui engkau lagi. Katanya, aku belum pernah beranak, belum pernah membesarkan anak laki-laki atau perempuan. Bahkan orang Mesir pun akan terkejut dan gempar bila mendengar bahwa Tirus sudah dibinasakan. Merataplah dan mengungsilah ke Spanyol, hai penduduk pesisir. Lihatlah kotamu Tirus yang sudah ada dari zaman dahulu. Inikah kota yang biasanya bersenang-senang? Inikah kota yang mengirim orang-orang ke seberang laut untuk merantau ke sana? Bukankah saudagar-saudagarnya kaum bangsawan yang paling dihormati di bumi?
Siapakah yang mengambil keputusan untuk menjatuhkan Tirus, kota yang paling berkuasa ini? Tuhan yang Maha Kuasa. Dialah yang mengambil keputusan itu. Ia memutuskan untuk mengakhiri kesombongan penduduknya atas segala hasil yang telah mereka capai, dan merendahkan orang-orang yang terhormat di bumi. Pergilah, mengerjakan ladangmu, hai penduduk Spanyol, sebab galangan kapal sudah tak ada lagi. Tuhan telah merentangkan tangannya di atas laut dan menggulingkan kerajaan-kerajaan. Ia memberi perintah supaya benteng-benteng Fenisia dimusnahkan. Kata Tuhan, hai kota Sidon, engkau tak akan bersenang-senang lagi. Pendudukmu tertindas, sekalipun mereka mengungsi ke Siprus, mereka tidak aman. Bukan bangsa Asyur, melainkan bangsa Babel yang membiarkan kota Tirus dikuasai binatang buas. Mereka jugalah yang mendirikan menara-menara pengepungan, merobohkan benteng-bentengnya, dan menjadikan kota itu reruntuhan. Merataplah, hai pelaut-pelaut, kota yang kamu andalkan sudah hancur. Amin. Berbahagialah kita yang sudah membaca, mendengar firman Tuhan, merenungkan, dan melakukan dalam hidup kita sehari-hari. Tirus adalah sebuah kota pelabuhan yang sangat kaya raya di Lebanon. Terkenal karena perdagangannya. Kota ini memiliki daratan yang menjorok ke Laut Mediterania. Letaknya sekitar 80 km di sebelah selatan Beirut. Nama kota ini berarti batu karang. Sekarang Tirus termasuk kota besar, kota keempat di Lebanon. Kalau kita lihat peta ya di slide nomor 16, lanjut slide 17, ya kota perdagangan yang ramai di tepi laut. Tirus juga merupakan tujuan yang sangat populer di kalangan para wisatawan. Kota ini mempunyai banyak situs kuno, termasuk hipodrom atau pacuan kuda Romawi yang dimasukkan ke dalam daftar situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1979. Tirus awalnya merupakan sebuah wilayah di bawah kekuasaan Sidon. Namun akhirnya Tirus lebih berkembang pesat dibandingkan Sidon. Karena apa? Karena kerajinannya dan diberkati oleh Allah. Berbagai bangsa berdagang di kota Tirus. Itu tercantum di dalam ayat 2 dan 3. Sedangkan di dalam ayat yang ke-7, dahulu orang-orang di kota Tirus berhura-hura. Mereka mempunyai banyak tempat hiburan, tempat rekreasi. Mereka bersenang-senang, berpesta dan berdansa-dansa. Sehingga
Orang-orang itu merasa aman-aman dan mereka merasa sombong. Bangga dengan kemuliaannya sebab mereka yakin keadaannya akan tetap jaya selama-lamanya. Mereka suka menghina orang-orang kampung yang tidak mampu, yang tidak bisa merasakan kegembiraan seperti orang-orang kaya zaman itu. Mereka enggan untuk percaya dan memikirkan peringatan yang disampaikan oleh para hamba-hamba. Yesaya menyampaikan pesan dari Allah, Tirus akan mengalami kehancuran. Saudagar-saudagar meninggalkan Tirus dan seluruh harta bendanya. Begitu juga dengan Sidon. Itu tercantum dalam ayat 12. Allah tetap akan melaksanakan hukuman ke atas Tirus dalam ayat 11. Dan bangsa Babil akan meruntuhkannya. Tercatat dalam ayat 13. Sebagaimana kekuatan militer membuat bangsa Asyur dan bangsa Babil menjadi sombong. Demikian pula kekuatan ekonomi membuat penduduk Tirus dan penduduk Sidon merasa sombong. Kesombongan penduduk Tirus dan penduduk Sidon ini membuat Tuhan menjadi marah. Tuhan menghukum mereka melalui tangan bangsa Babil. Karena Tirus dan Sidon yang merupakan pusat perdagangan, maka rusaknya pelabuhan di kota Tirus dan Sidon itu mempengaruhi kota-kota di sekitar mereka. Bahkan pengaruh kehancuran kedua kota itu terasa oleh penduduk Mesir dan penduduk Tarsis yang berdagang dengan mereka. Kehancuran kota Tirus dan Sidon ini merupakan suatu peringatan bagi orang-orang yang berkuasa dan orang-orang kaya pada masa kini agar tidak sombong, karena kesombongan akan mendatangkan hukuman Allah. Kekuasaan dan kekayaan Anda sepatutnya dipersembahkan kepada Allah, guna dipakai untuk pekerjaan Allah dan untuk menolong sesama yang di dalam kekurangan. Kita harus senantiasa menyadari bahwa apa yang kita miliki saat ini asalnya dari pemberian Tuhan dan dititipkan kepada kita untuk dipakai secara bertanggung jawab, serta pada waktunya nanti kita harus memberi pertanggungan jawab kepada Allah. Di dalam surat 1 Petrus pasal 5 ayat 5 dikatakan, demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kita akan melanjutkan bagian yang kedua. Kitab Yesaya
pasal 23 ayat 15 sampai dengan 18. Kita akan membaca dalam bahasa Indonesia masa kini. Pemulihan Tirus. Akan tiba waktunya. Tirus dilupakan selama 70 tahun. Sama dengan umur seorang raja. Bila sudah lewat masa itu, Tirus akan seperti wanita pelacur dalam nyanyian ini. Ambillah kecapi, kelilingilah kota, hai pelacur malang yang terlupa. Petiklah kecapi, bernyanyilah lagi, agar engkau diingat kembali. Sehabis 70 tahun itu, Tuhan akan mengingat Tirus dan memungkinkan dia melakukan pekerjaannya yang dahulu. Ia akan berdagang dengan semua kerajaan di atas bumi. Laba dan upah yang diperolehnya tak akan disimpannya, tetapi akan dipersembahkannya kepada Tuhan. Orang-orang yang menyembah Tuhan akan memakai uang itu untuk membeli sandang pangan yang mereka perlukan. Waktu berlangsungnya kehancuran Tirus ditetapkan tidak untuk selamanya. Hanya 70 tahun saja. Setelah itu Tirus akan dipulihkan kembali. Raja Kores menyuruh kembali orang Yahudi membangun kota Yerusalem. Pada saat yang sama, Raja Kores melepaskan orang Tirus sebagai tawanan dan mendorong mereka membangun kembali kota Tirus yang hancur. Pemeliharaan Allah akan dialami kembali oleh Tirus. Itu tercatat dalam ayat 17. Perdagangan mulai digalakkan kembali. Dan semua keuntungannya dan kehormatannya akan dipersembahkan, diabdikan hanya kepada Tuhan. Bukan untuk dirinya sendiri lagi seperti dahulu. Itu tercatat dalam ayat 18. Agar para imam, hamba-hamba Tuhan yang melayani di baitnya di Yerusalem terpenuhi kebutuhan sandang dan pangannya. Segala usaha dan keuntungan tidak akan disimpan seperti dulu untuk membanggakan diri, untuk menyombongkan diri. Agama akan ditegakkan kembali di kota Tirus. Mereka akan mengenal Allah yang sejati dan mereka akan bersekutu dengan Allah. Mungkin selama mereka menjadi rekan sesama tawanan dengan orang Yahudi di Babel, orang-orang Tirus ini bergabung dengan orang-orang Yahudi menyembah kepada Allah. Nah, orang-orang Tirus ini kalau sudah bergabung dengan orang Yahudi menyembah kepada Allah, mereka bertobat. Kita menemukan orang-orang Tirus berdiam di tanah Yehuda. Ibu bapak, saudara-saudari dapat membaca dalam kitab Nehemia pasal 13 ayat 16.
kota Tirus dan Sidon lebih condong hatinya saat itu untuk beribadah kepada Allah semasa zaman Kristus daripada kota-kota lain di Yerusalem. Dicatat juga dalam Injil Matius pasal 11 ayat 21. Dan bertahun-tahun kemudian agama Kristen berkembang pesat di sana. Dari peristiwa ini kita diingatkan bahwa segala harta benda yang kita miliki bukan saja kita gunakan untuk keperluan diri sendiri, keperluan keluarga kita saja, tetapi hendaknya juga disalurkan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan dan membantu sesama kita yang dalam kekurangan. Di dalam Lukas pasal 12 ayat 33 dalam bahasa Indonesia masa kini. Jualah milikmu dan berikanlah uangnya kepada orang miskin. Buatlah untuk dirimu dompet yang tidak dapat usang, yaitu harta yang disimpan di surga. Harta itu tidak bisa hilang karena pencuri tidak dapat mengambilnya dan rayap tidak dapat merusaknya. Yang menjadi kesimpulan, jangan kita menyombongkan diri ketika kita diberkati oleh Tuhan, baik dalam bentuk harta benda, dalam bentuk kepandaian. Mungkin saat ini kita mendapat kedudukan yang tinggi, kita merasa kuat, kita merasa mampu, kita pamer pada orang lain, kita merasa bangga, kita merasa sombong. Semuanya itu hanya karena aku bisa mampu, karena kekuatanku sendiri. Ingat, semua yang kita miliki ketika kita hidup di bumi hanya sementara, tidak kekal. Harta benda yang kita miliki tidak dipakai hanya untuk kepentingan diri sendiri, tapi belajarlah berbagi kepada orang yang membutuhkan. Untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, maka harta itu kelak akan kita tuai. Dan harta yang kita bagikan selama kita di bumi untuk pelayanan pekerjaan Tuhan akan disimpan kelak di dalam kerajaan sorga. Marilah saat ini kita akan memeriksa hati kita masing-masing. Adakah selama ini berkat-berkat Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita hanya kita gunakan untuk diri sendiri, untuk keluarga kita sendiri, untuk golongan tertentu? Kita merasa bangga, kita merasa sombong. Ingat, Tirus yang sombong akan direndahkan oleh Tuhan, sehingga dia harus menerima hukuman dari Tuhan. Setelah Tirus sadar, bertobat kembali kepada Tuhan, maka keadaannya dipulihkan kembali. Jangan sampai Tuhan menghukum kita karena kesombongan kita. Sebelum hukuman itu tiba, marilah kita mengintrospeksi diri kita. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, ada kesombongan dalam hati kita, kita mohon pengampunan dari Tuhan. Kita mau belajar rendah hati. Kita yakin dan kita akui semua yang kita miliki datangnya hanya dari berkat-berkat Tuhan. Mari kita gunakan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, membantu sesama agar harta benda yang kita miliki berguna selama di muka bumi dan nanti kelak di sorga
Tuhan akan meminta pertanggungjawaban jawab dari kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Allah kami di sorga. Kami sudah mendengarkan nasihat firman Tuhan. Bagaimana Tirus dan Sidon dahulu adalah kota yang kaya raya. Mereka merasa bangga, mereka merasa sombong, mereka berhura-hura, menikmati kesenangan dunia, lupa bahwa semua yang mereka dapat itu datangnya dari Tuhan. Setelah mereka mendapat hukuman selama 70 tahun, mereka bertobat dan sadar kembali beribadah kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan memulihkan. Mungkin ada di antara kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, ada kesombongan di dalam hati kami. Ampunilah kami Bapa. Kami merasa semua berkat yang kami terima, baik itu berkat-berkat jasmani, harta benda yang kami miliki, kesehatan, kekuatan, kedudukan, itu datangnya hanya dari Tuhan. Kami menyadari tanpa Tuhan kami bukan siapa-siapa. Tanpa Tuhan kami bukan apa-apa. Bantulah kami Bapa, selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan, kami mau berbagi kepada sesama yang membutuhkan, mengulurkan tangan, menolong mereka yang menderita, dan berbagi, membantu untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, di mana kami digembalakan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.